Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga yang esa, kami menjumpai hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami bisa lalui. Terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala yang boleh kami nikmati. Itu semua daripada Tuhan. Saat ini kembali sebagai umat-Mu kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Berikan kami penerangan, berikan kami kekuatan, agar tidak hanya menjadi orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, tapi jadikanlah kami setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua, biar Roh Kudus Tuhan menolong kami saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya hanya membaca ayat yang ke-9, 10, dan 11. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas sehari. Bapak Ibu, anak-anakku, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Zaman sekarang hidup kerjasama dan saling mendukung adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Saya ingat pada masa COVID, kita dikuatkan karena pertolongan dari orang lain. Ketika mungkin orang-orang terdekat kita tidak bisa menolong kita, ada teman gereja, ada tetangga kita, ada ojek online yang bisa membantu kita untuk kuat. Maka saya menyadari, jika hidup kita tanpa dukungan orang lain, kita mungkin bisa cepat putus asa. Tapi waktu kita ada teman yang saling mendukung, meskipun hidup ini punya pergumulan dan tantangan, pasti kita dapat melaluinya dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kitab Pengkhotbah ini, pada hari ini kita mau diingatkan bahwa pentingnya hubungan sosial, kerjasama, dan kebijaksanaan dalam hidup manusia. Kita menyadari bahwa kitab Pengkhotbah mengingatkan bahwa hidup ini akan menjadi sia-sia. Maka dalam perikop ini mengkontraskan manfaat memiliki teman atau komunitas dengan kesendirian, serta menunjukkan betapa pentingnya kebijaksanaan dibanding kekuasaan atau kedudukan yang tidak disertai dengan hikmat. Maka berapa poin yang perlu kita renungkan pada hari ini. Pada ayat yang ke-9 mengatakan, dua lebih baik daripada satu, karena mereka mendapat upah yang baik dari hasil kerja mereka. Ini ingin menunjukkan bahwa dalam bekerja sama, ada hasil yang diperoleh,
akan lebih maksimal dibandingkan bekerja sendirian. Ayat yang ke-10 juga mengatakan, jika yang satu jatuh, yang lain dapat membangkitkannya. Ini menggambarkan pentingnya memiliki teman yang dapat menopang ketika kita mengalami kesulitan dan keterpurukan. Ayat 11 dan 12, kebersamaan juga memberikan kehangatan dan perlindungan. 2 atau 3 tali yang dipilih bersama tidak mudah putus. Di sini mengilustrasikan kekuatan dan persatuan. Jadi, dalam kehidupan ini, melalui pengkhotbah kita diingatkan, kita jangan sibuk hanya menata kekuatan diri kita sendiri. Memang ada kalanya kita harus berjuang secara pribadi. Tetapi ketika kita hidup bersama-sama, kita saling menghibur, kita saling menopang. Dunia ini memang mengajarkan kita untuk hidup egois. Biarlah kita jangan terlena dengan keegoisan yang ditawarkan oleh dunia. Ingat, manusia perlu ada komunitas. Manusia perlu saling mendukung. Dan komunitas itu harus menghasilkan kasih di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bersyukur, mungkin kita punya komunitas di gereja. Di sanalah tempat kita memberikan kasih satu dengan yang lain. Bertumbuhlah di sana, mengasihilah di sana, agar sungguh kita memperoleh kasih yang penuh dengan sukacita. Kristus pun mengajarkan kita untuk saling mengasihi, menolong satu dengan yang lain dengan penuh kekuatan. Kitab Paulus juga mengingatkan bahwa orang percaya adalah bagian daripada tubuh Kristus, di mana Kristus yang adalah kepalanya. Maka dalam komunitas yang dipercayakan Tuhan, marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Ketika yang lain jatuh, kita yang mengangkatkan. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa komunitas kasih yang harus saling mendukung, berdua jauh lebih baik. Ini menandakan ada kesatuan dan kerjasama yang harus ditampilkan di dalam kehidupan orang percaya. Gereja harus menjadi pelopor. Orang-orang percaya harus menjadi pelopor di dalam mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari, jemaat yang diberkati Tuhan, melalui keluarga kita, suami istri, bersatu menjadi kuat daripada kita bertengkar. Persekutuan di gereja, janganlah kita berselisih, tapi biarlah kita memberikan kasih, perdamaian, satu dengan yang lain. Introspeksi diri di tengah-tengah kelemahan lebih baik daripada kita sibuk mencari kesalahan orang lain, sehingga damai sejahtera Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai kami. Kembali kami menyerahkan hidup kami satu hari ini. Berkatilah, topanglah kami, berikan kami sukacita. Mungkin kami yang lemah, berikan kami kekuatan. Kami yang sudah buntu dalam perjalanan kami, Tuhan bukakanlah jalan, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami dan hidup kami. Kiranya berkat daripada Allah menyertai kami dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus